Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak kelas A dari kelompok 11. Di hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu tentang presentasi tentang apa itu Personal Extreme Programming. Nah, di sini kami mengambil referensi dari paper yang berjudul Implementasi Metode Personal Extreme Programming dalam Pengembangan Sistem Manajemen Transaksi Perusahaan. Nah, itu dia studi kasusnya dari CV7 Sinar Group. Kalau bisa dilihat dari sini, oke. Nah, paper ini itu dirancang oleh yang pertama adalah Muhammad Ulfi. Dia itu adalah alumni dari UMM yang sekarang dia itu kuliah di ITB, ngambil magister. Setelah itu ada dosen kita, yaitu Bu Gita Indah Martasari, sama Pak Ilyas Nur Yasin, dari UMM juga. Oke, jadi dalam paper ini itu, ya dia itu menggunakan PXP, Personal Extreme Programming, untuk menciptakan web menggunakan Personal Extreme Programming. Seperti itu. Oke, baik. Setelah itu, setelah penjelasan papernya, kita akan masuk ke section 1, di mana nanti kami akan menjelaskan Personal Extreme Programming. Oke, sebelum itu, kita harus tahu apa itu Personal Extreme Programming. Sebelum kita membahas tentang Personal Extreme Programming, saya akan membahas tentang ibunya dulu, yaitu Extreme Programming. Nah, metode Extreme Programming ini dia itu diimplementasikan pada perancangan aplikasi point of sales. Jadi aplikasi transaksi gitu, jual beli atau pencatatan penjualan pembelian seperti itu. Nah, kalau ibunya ini dalam penerapannya, Extreme Programming itu dikerjakan dalam sebuah tim kecil. Karena ya tahulah ini Extreme Programming itu termasuk dalam Agile Software Development. Jadi dia itu untuk kelas menengah ke bawah proyeknya. Jadi tidak perlu tim besar untuk mengerjakannya. Cukup tim kecil aja sudah cukup. Nah, di mana pengembangannya itu dikerjakan sistemnya itu berpasangan. Itu buat ibunya ya, Extreme Programming. Makanya itu, dia itu tidak bisa diterapkan ketika cuma satu orang yang ngerjain. Tapi itu kan buat ibunya, Extreme Programming. Untuk Personal Extreme Programming, karena ada kata personalnya ya, jadi dia itu dikerjakan oleh satu developer aja untuk membuat aplikasinya, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke Software Development Life Cycle dari Personal Extreme Programming, SDLC dari PXP-nya ini. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, mirip-mirip seperti incremental karena masuk dalam satu lingkup Agile Software Development ya untuk menengah ke bawah proyeknya. Jadi ya sama aja, mirip. Tapi yang membedakan, yang pertama kita lihat paling kelihatan itu adalah desain. Sama retrospektif. Oke, sekarang kenapa saya bahas kenapa ada desain di dalamnya? Kenapa mendesain dulu? Nah, untuk Personal Extreme Programming itu, ini itu cocok untuk klien, ketika klien itu dia itu plan dan nggak tahu mau bikin aplikasinya itu seperti apa, nggak ada gambaran sama sekali, seperti itu. Jadi desain di sini itu ya untuk nunjukin ke klien kita itu, kalau misalkan kita tunjukin nih desainnya seperti ini, terus kliennya nyoba, terus sesuai dengan klien inginin, nah itu nanti baru dilanjutin ke tahap selanjutnya, seperti ngoding gitu. Itu untuk menghindari suruh revisi-revisi seperti itu. Makanya dikasih desain dulu, udah cocok, baru jalan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang membeda adalah retrospektif, di mana di retrospektif itu nanti itu
karena di PHP ini dia nggak buat, eee, apa itu namanya, dia nggak buat dokumentasi ya untuk aplikasinya, dia langsung jualan. Nah, itu penjalanannya itu dia cepet banget. Jadi as soon as possible, harus cepet jadi, kalau mengimplementasikan dalam, eee, metode PHP ini. Jadi di retrospektif itu ya dia retrospektif diri, untuk supaya apa sih yang menghambat sebelumnya itu dia retrospeksi, setelah itu selanjutnya di iterasi selanjutnya itu dia bakal lebih cepat dari, iterasi sebelumnya. Makanya dia ngulang-ngulang terus dengan cepat, karena pembuatan aplikasinya dengan cepat gitu, seperti itu, untuk SDLC dari Personal Extreme Programming. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara rinci untuk tahap-tahap Personal Extreme Programming-nya, setiap tahap. Oke, kita akan masuk ke tahap 1 dari Personal Extreme Programming. Untuk pertama adalah requirement ya, requirement. Nah, di sini itu untuk tahap ini itu ya, eee, developer itu ngumpulin kebutuhan apa aja sih aplikasi ini nanti. Nah, itu dengan cara diskusi sama wawancara bareng kliennya itu. Kalau dalam paper-nya itu, dia itu ya dia diskusi dengan manajer sama pemilik dari, perusahaannya itu. Terus karena ya itu kebut ya nanti itu kebutuhannya itu ditulis, tapi di sini dalam bentuk user story, bukan kayak, pihak perusahaannya itu kayak buat, apa itu namanya, buat desain gitu enggak. Jadi dia cuma ketemu doang, terus bincang-bincang kayak aplikasinya seperti apa, itu dalam bentuk user story gitu. Ya ini, makanya, PHP itu bagus kalau, kliennya itu nggak tahu bikin web apa gitu, bikin aplikasi apa. Makanya ini ya wawancaranya ngomong-ngomongan aja, kayak user story gitu. Misalkan, eee, klien itu pengennya itu bikin aplikasi, ya dijelasin itu, misalkan ini ya user story, kayak di dalam web itu sebagai apa, misalkan sebagai admin gitu, terus penggunanya adminnya itu bisa ngapain aja gitu ditulis, terus sehingga, keluaran output-nya itu misalkan menyimpan rekordan dalam database, seperti itu. Makanya kalau masih belum ada desain dari itunya, boleh menggunakan user story. Oke, setelah fase requirement, sekarang masuk ke dalam tahap planning. Setelah wawancara tadi, ya developer itu ya nyusun dari bahas-bahas kayak dengan kliennya itu dia membuat task yang bisa dikerjakan. Jadi buat ya modul-modul yang bisa dikerjakan gitu. Jadi ada modul yang ya setiap iterasi itu dia buat modul dari user story yang didapat tadi. Nah, dalam praktiknya itu kebutuhan itu yang disusun itu ya estimasi waktunya itu dikasih, terus sama prioritasnya. Jadi yang prioritas tinggi itu didahuluin untuk iterasinya, seperti itu. Setelah planning-nya udah, ya kita sekarang masuk ke iteration inisialisasi. Jadi di sini itu ya udah, eee, kita ngambil inisialisasi iterasi mana yang bakal diambil dari, prioritas yang dipilih itu. Misalkan prioritas paling high, adalah modul ini. Maka modul yang prioritasnya paling tinggi itu bakal dipilih, terus jadi fokus utama, terus dikerjain duluan sampai selesai. Itu dipilihnya dari iteration inisialisasi. Oke, selanjutnya adalah tahap 2 dari Personal Extreme Programming. Setelah memilih prioritas utama dari modul yang udah dibuat, yang udah dipilih untuk dikerjakan, selanjutnya developer akan mendesain. Jadi, eee, developer itu akan memodelkan modul sistem itu dalam bentuk desain. Jadi nanti desain sistem itu dibuat sampai jadi prototipe atau mockup webnya gitu. Terus
desain itu bakal dikasih ke klien, ditunjukin ke klien apakah udah sesuai, udah mantap gitu, maksudnya kayak, "Ini udah cocok belum?" Gitu ditanyain. Nah, kalau udah cocok baru gas gitu. Kalau itu desainnya ditunjukin, kalau udah cocok, solution prototype, dia bakal jalan. Oke. Seperti itu untuk tahap desain. Selanjutnya akan kuserahkan pada Mas Anggra. Baik, oke. Langkah selanjutnya dalam personal extreme programming tahap 2 ini yaitu implementasi. Fase implementasi ini merupakan fase selanjutnya di mana setelah tahap desain ada tahap implementasi, di mana dalam fase ini kita mengimplementasikan objek-objek yang terdapat pada fase desain. Seperti contohnya yang tadi disampaikan oleh Mas Fian sebelumnya, ada tahap mockup di mana kita menunjukkan hasil hasil mockup kepada klien sehingga nanti kliennya bakal menilai seperti apa nanti aplikasi itu bekerja nantinya. Kemudian di dalam fase implementasi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada unit testing, code generation, dan code refactoring. Dalam dalam unit testing itu software itu diuji terlebih dahulu, oleh karena itu disebut unit testing. Karena unit testing itu merupakan bagian dalam software yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen software itu sendiri. Unit yang dimaksud yaitu bisa berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri. Selanjutnya yaitu sistem testing. Seperti yang kita tahu setelah tahap implementasi dalam sebuah program itu pasti kita melakukan sebuah testing. Karena dalam testing nantinya kita bakal tahu apakah ada semacam bug atau hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Oleh karena itu, dalam tahap personal extreme programming ini diperlukan adanya sistem testing. Lebih lanjut, sistem testing merupakan pengujian fungsionalitas semua fitur hasil implementasi yang telah dilakukan selama proses iterasi. Pengujian tersebut dilakukan oleh user dan hasil pengujian akan disajikan dalam bentuk user acceptance test. Sistem akan dihosting agar dapat diakses secara online. Hal ini terjadi dikarenakan tempat dari developer atau pengembang sendiri berbeda dengan user. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketepatan dan kecepatan dalam menguji sistem tersebut agar nantinya kita tahu apa saja kekurangan dalam sistem ini. Selanjutnya, retrospektif. Retrospektif seperti yang disampaikan Mas Vian sebelumnya, ini merupakan fase terakhir dalam proses iterasi. Developer atau pengembang menganalisis jalannya setiap fase pengembangan modul, kesesuaian estimasi waktu pengerjaan, penyebab terjadinya keterlambatan, kemudian hal tersebut apakah terulang dalam iterasi selanjutnya atau tidak. Selanjutnya, kita bakal menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari PXP itu sendiri. Nah, di section kedua ini kita akan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam PXP itu sendiri. Di sini kita melihat ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh PXP. Di bagian sebelah kiri, kita tahu bahwa kelebihan personal extreme programming itu ada. Di antaranya adalah dapat meningkatkan kepuasan kepada klien. Maksudnya di sini adalah ketika klien menginginkan project, maka kita harus dapat untuk bisa memuaskan klien kita seperti apa aplikasi yang akan kita buat dan dalam bentuk
finalnya. Kemudian pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Di sini maksudnya adalah pembangunan sistem dibuat lebih cepat adalah karena dalam hal ini tidak adanya dokumentasi formal. Karena dokumentasinya hanya ada ketika user menjalankan aplikasi tersebut. Sehingga kita tidak menemukan bagaimana dokumentasi itu ada atau tidaknya. Dikarenakan kita akan tahu ketika user tersebut menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian kelebihannya adalah kita dapat menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Karena dalam tahap ini kita hanya berkomunikasi dengan klien. Oleh karena itu, ini merupakan suatu kelebihan personal extreme programming. Kemudian yang terakhir, dapat meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer dengan klien. Kita beralih ke bagian sebelah kanan, yaitu kekurangan personal extreme programming. Di sini juga terdapat kekurangan personal extreme programming itu sendiri. Di antaranya adalah developer harus selalu siap dengan perubahan dari pelanggan. Maksudnya di sini adalah ketika aplikasi tersebut dapat mengalami sebuah atau memiliki sebuah bug, kita harus selalu siap dengan adanya hal tersebut karena hanya kita sajalah yang bertanggung jawab atas pembuatan program tersebut, sehingga kita dituntut untuk harus selalu siap dalam perubahan yang terjadi kapanpun itu. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa membuat kode yang detail di awal, dikarenakan kita dituntut untuk cepat dalam pembuatan aplikasi tersebut, sehingga kita tidak terlalu mencampuri kode yang ada di awal, sehingga nantinya hal ini tidak akan menghambat pembuatan aplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam PXP ini kita tidak memiliki dokumentasi formal. Karena dokumentasi salah satunya hanya akan dilakukan oleh user itu sendiri, sehingga kita tidak tahu pasti atau kita tidak memiliki dokumentasi formal itu sendiri, kecuali dokumentasi yang dilakukan oleh user itu sendiri. Selanjutnya, kita beralih ke section ketiga, yaitu kapan personal extreme programming itu dibutuhkan. Ya, dalam hal ini tentunya perusahaan sangatlah membutuhkan sistem, di mana sistem ini terjadi volatilitas yang tinggi dalam penggunaan sistemnya. Oleh karena itu, tingkat kebutuhan perusahaan itu sangatlah tinggi terhadap sistem. Dan waktu pengembangan yang singkat itu sangat dibutuhkan. Namun, ada kalanya klien belum memiliki gambaran apa sih yang akan terjadi ketika aplikasi tersebut jadi atau dalam sebuah bentuk finalnya. Nah, oleh karena itu di penjelasan sebelumnya kita sudah dijelaskan bahwa ada tahap desain, di mana dalam tahap desain tersebut mockup sangatlah dibutuhkan karena kita akan tahu gambaran seperti apa yang dibutuhkan klien dan klien menyetujui atau tidak. Kemudian dijelaskan di sini bahwa PXP sangatlah berperan untuk melakukan pengembangan sistem yang cepat dan juga mengedepankan komunikasi antar pengembang dan klien. Oleh karena itu, dalam hal ini PXP sangatlah mendukung program yang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi dan proses pengelolaan yang cepat. Kemudian dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem dapat dikelola atau dapat mengelola proses bisnis transaksi yang ada di perusahaan tersebut dengan menggunakan metode PXP itu sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa PXP di sini sangatlah cocok jika perusahaan membutuhkan sebuah sistem dengan volatilitas yang tinggi
dan klien belum tahu pasti seperti apa gambaran yang diinginkan. Karena kita akan tahu dalam tahap desain, kita akan menjelaskan kepada klien seperti apa gambaran program yang akan dibuat dan dalam bentuk finalnya nanti. Beralih ke slide selanjutnya, yaitu frequently asked question atau fact yang sering orang lain tanyakan. Dalam hal ini, kita mengelompokkan dalam 4 pertanyaan. Kita merangkum dalam 4 pernyataan seperti ini. Salah satunya adalah, apa sih perbedaan extreme programming dengan personal extreme programming itu sendiri? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa perbedaannya sebenarnya hanya simpel saja, seperti namanya personal. Nah, dalam hal ini, personal extreme programming itu hanya dilakukan oleh satu pengembang saja, atau ia dapat bekerja sendiri. Karena dengan personal extreme programming itu, kita dapat memikirkan program itu sesuai yang kita inginkan. Berbeda dengan halnya extreme programming. Extreme programming memiliki tim setidaknya 2-10 orang untuk mengerjakan satu proyek saja. Kemudian yang kedua, kapan sih waktu yang paling bagus untuk menggunakan PXP itu sendiri? Ketika kita menghadapi klien yang pelin-pelan, tentunya kita tidak siap seperti apa sih gambaran program yang dia inginkan itu, seperti apa sih perusahaan yang mereka inginkan tuh gambaran proyeknya. Nah, personal extreme programming itu sangat cocok untuk perusahaan yang membutuhkan program yang sangat cepat dibuat, namun dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian ada 2 lagi bagian yang terakhir, yaitu apa saja contoh atau karakteristik aplikasi yang tepat untuk digunakan. Dalam PXP itu sendiri biasanya seperti yang dijelaskan tadi, tidak memiliki dokumentasi formal. Karena dalam pengembangannya, user sangat berperan penting juga dalam pembuatan aplikasi. Kemudian di sini dalam penerapannya, PXP itu diimplementasikan pada perancangan aplikasi POS atau point of sale. Kemudian yang terakhir, apa sih yang terjadi dalam tahap desain itu sendiri? Sudah disampaikan juga seperti yang di slide tahap kedua, di mana desain itu merupakan suatu yang didapatkan ketika klien itu membutuhkan seperti apa sih gambarannya nantinya itu. Nah, di tahap ini tuh sistem didesain dimulai dari desain database-nya seperti apa, UI-nya seperti apa, kemudian contoh-contohnya itu nanti seperti apa. Nah, dalam bentuk mockup itu kita akan tahu gambaran seutuhnya dalam desain itu tersebut. Nah, desain sistem tersebut itu hanya memenuhi kebutuhan klien yang didapatkan ketika proses requirement itu sendiri. Dari presentasi tersebut, mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Saya Anggrito Waspada dan Vian Ardi Saputra. Mohon maaf bila ada kesalahan yang didapat ketika presentasi. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.